Shalom, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saat ini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi mengenai pendekatan pengembangan kurikulum. Kami kelompok 3 beranggotakan 4 orang. Yang pertama Gebi Tumundo, yang kedua Marcela Hama Aling, ketiga Meiline Sangkong, dan keempat Teresia Sampaliu. Yang pertama, kita masuk pada pengertian pendekatan pengembangan kurikulum. Pendekatan dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang seseorang terhadap suatu proses tertentu. Istilah pendekatan merujuk kepada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Dengan demikian, pendekatan pengembangan kurikulum menunjuk pada titik tolak atau sudut pandang secara umum tentang proses pengembangan kurikulum. Ada 4 pendekatan pengembangan kurikulum, yaitu pendekatan subjek akademis, pendekatan humanistis, pendekatan teknologis, dan pendekatan rekonstruksi sosial. Baiklah, kita masuk pada pendekatan pengembangan kurikulum yang pertama, yaitu pendekatan subjek akademis. Pendekatan subjek akademis adalah bentuk atau model tertua di antara model lainnya, dan biasanya suatu lembaga pendidikan atau sekolah sampai sekarang tidak bisa lepas dari pendekatan ini. Pendekatan subjek akademis adalah pendekatan yang sangat praktis, mudah digabungkan dengan pendekatan lain bila diperlukan. Pendekatan subjek akademis bersumber pada aliran pendidikan klasik yang berorientasi pada masa lalu. Pengembangan kurikulum subjek akademis dilakukan dengan cara menetapkan lebih dahulu mata pelajaran atau mata kuliah apa yang harus dipelajari peserta didik yang diperlukan untuk persiapan pengembangan disiplin ilmu. Pengembangan subjek akademis mempunyai beberapa ciri berkenaan dengan tujuan, metode, organisasi isi, dan evaluasi. Yang kedua yaitu pendekatan humanistis. Pendekatan ini berdasarkan aliran pendidikan kepribadian atau personal education yang dikembangkan oleh John Dewey dan J.J. Rousseau atau romantic education. Pendekatan humanistis lebih memberikan tempat utama kepada siswa. Hal ini bertolak pada asumsi bahwa anak didik adalah individu yang pertama dan utama dalam pendidikan. Mereka adalah subjek dan pusat kegiatan pendidikan. Anak didik itu memiliki potensi, kemampuan, dan kekuatan untuk berkembang. Pendidikan humanis juga berpegang pada teori Gestalt yang memandang bahwa anak adalah merupakan suatu kesatuan yang menyeluruh. Pendidikan diarahkan untuk membentuk manusia yang utuh, bukan saja segi fisik, intelektual, tetapi juga segi sosial dan efektif, atau sikap emosi, perasaan, dan nilai. Yang ketiga, pendekatan teknologis. Pendekatan ini memiliki kesamaan dengan pendekatan subjek akademis yang menekankan pada isi dan materi kurikulum, tetapi mempunyai perbedaan, yaitu diarahkan pada penguasaan kompetensi, bukan diarahkan pada pengawetan dan pemeliharaan ilmu pengetahuan. Suatu kompetensi yang besar atau standar diuraikan menjadi kompetensi-kompetensi yang lebih sempit atau kompetensi dasar, yang ada pada akhirnya menjadi perilaku-perilaku yang bisa diamati dan diukur. Penerapan teknologi dalam bidang kurikulum terwujud dalam 2 bentuk, yaitu bentuk perangkat lunak atau software dan perangkat keras hardware. Kurikulumnya berisi rencana-rencana penggunaan berbagai alat dan media serta model-model pembelajaran yang banyak melihat alat. Tanpa bantuan media, maka proses pembelajaran tidak dapat berlangsung karena perencanaan pembelajaran telah tersusun terpadu antara kegiatan-kegiatan pendidikan dengan media tersebut. Materi keempat, pendekatan konstruksi sosial. Pendekatan konstruksi sosial bersumber pada aliran interaksional. Pandangannya adalah bahwa pendidikan bukanlah upaya sendirian, tetapi adalah usaha bersama, kerjasama, dan interaksi. Interaksi ini bukan hanya antara guru dengan murid, tetapi juga antara murid dengan murid, antara murid dengan orang-orang di sekitarnya, dan dengan berbagai sumber belajar.
Melalui interaksi dan kerjasama ini, para murid berusaha memecahkan masalah-masalah dalam masyarakat menuju tatanan masyarakat yang lebih baik. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Terima kasih, Tuhan memberkati.